Halo Gitalers, ya terusin sendiri ya, sampai bosen bikin konten terlalu sering mungkin. Oke guys, jadi di video kali ini aku main sama Dylan dan di sebelah sana ada Ko Ferry sama Ko Rudy, dan Ko Rudy ini yang aku maksud dengan pemula ya. Jadi sebenarnya eh kalau dulu sih aku sering gabung di grup ini, Ko Rudy itu mainnya selalu digendong gitu, dan kalau yang gendong itu mungkin kalau nggak aku ya Ko Ferry atau pemain lain yang lumayan bagus main, pokoknya yang kuat lah. Nah mungkin di video kali ini aku ingin bahas mengenai grup badminton ya. Kalau grup badminton itu kan nggak semua punya level yang sama gitu, lain sama kayak klub. Kalau klub badminton ya, klub itu yang ada coachnya ya, biasanya itu sama coachnya itu udah kayak dikasih level-level gitu. Kalau mainnya setauku sih, misalkan dalam satu grup itu ada 10 orang, terus yang 4 itu mainnya bagus. Nah coachnya ini mau ngangkat yang pemula, itu biasanya diambil satu atau dua dari pemula yang paling menjanjikan ya, yang lumayan bagus mainnya dari yang paling pemula, maksudnya juniornya dari yang levelnya udah tinggi ini aku anggap senior ya. Ya anggap aja kayak Ko Ferry gitu, dia senior dan aku yang junior, tapi aku baru masuk klub misalkan. Terus permainanku dianggap sama coachnya itu udah kayak lumayan di atas rata-rata pemula, jadi aku diambil terus ditaruh di grupnya Ko Ferry. Ya otomatis aku kalah ya, soalnya Ko Ferry kan levelnya lebih tinggi dari aku, jadi otomatis aku kalah. Tapi dengan begitu aku jadi bisa lebih banyak belajar, soalnya mereka lebih bagus-bagus mainnya. Nah aku saranin buat kalian juga kayak gitu ya. Kalau ikut di satu grup, bukan klub ya. Kalau klub biasanya memang yang ngatur coachnya, tapi kalau di grup yang ngatur biasanya nggak ada, kecuali di grup ini. Itu kalian bisa kayak setiap kali ada yang bagus mainnya kalian bisa masuk, tapi ya jangan keseringan, soalnya ada orang-orang yang bagus mainnya kalau kamu masukin padahal kamu levelnya itu terlalu jauh dari mereka, nanti mereka kayak keberatan, terus lama-lama mungkin kamu bisa diusir. Kok kamu masuk terus ke sana lagi, kamu nggak level di sini ya, mungkin kasarannya kayak gitu ya. Jadi kita itu kadang harus tahu diri lah, level kita itu di mana. Nah sayangnya di grup ini pemainnya itu lumayan bisa main, banyak yang bisa main, cuman ada satu atau dua orang ya. Kalau dua itu enak gitu, biasanya paling lemah ada dua, terus dipisahkan, satu ditemani atau digendong temen yang A, yang satu digendong temen yang B. Nah itu mungkin jadi lebih imbang. Nah kalau di grup ini dulu ada Ko yang mungkin hari ini nggak datang ya. Biasanya itu misalkan Ko Ferry sama Ko Rudy, terus ada yang satunya itu Ko Liang sama siapa gitu. Jadi biar nututi atau ngimbangin permainan mereka. Tapi menurut aku sendiri ya pribadi, aku gak suka dengan cara yang kayak gitu, soalnya kalau main tuh nggak perlu imbang menurutku. Malah pemain yang pemula-pemula itu dikumpulin aja semua. Kayak kemarin tuh aku main di grup yang satunya, itu ada pemain yang masih muda, jadi bocil, masih SMP kelas 3. Itu ada dua, terus aku masuk sama ada lagi temanku. Nah waktu aku bilangin ke anak-anak itu, kalian berdua boloan atau partneran, aku sama temanku yang udah dewasa juga. Jadi ya mainnya lumayan bagus sih.
Terus bocil-bocilnya maksudnya mainnya lumayan bagus. Tapi mereka itu protes ya, awal-awal protes, "No, ya kalah, gak mau." Terus, "Gak apa-apa, biar belajar." Aku bilang gitu ya. Kita memang mainnya itu nggak dari kita sendiri itu nggak terlalu serius ya. Tapi kadang-kadang juga ada beban sih, soalnya kok kita kalah gitu dari bocil, jadi ada beban seperti itu. Misalkan kalah ya. Terus kita juga mainnya itu nggak kayak tipikal main cepet terus harus serang-serang setiap kali ada bola tanggung terus diambil. Nah, biasanya kita kalau mainnya serius tuh kayak gitu. Cuman ini karena kita ngelihat oh nggak terlalu bisa main atau masih junior gitu. Jadi kita mainnya agak nyantai. Sebaliknya yang di bagian lawan atau yang di grupnya bocil itu kalau bocilnya memang niat kepingin bisa badminton lebih bagus, itu mereka nggak mau kalah. Biasanya dari awal udah langsung serobot-serobot bola. Dari servis pun kalau kita nanggung langsung diserobot atau di smash. Pokoknya rajin nyerang. Itu nanti bisa maju dan yang paling penting bisa memenangkan pertandingan. Jadi kemarin itu aku mungkin terlalu nyantai juga. Jadi aku lawan bocil yang di game pertama kalah. Terus yang di game kedua kita menang. Ya nanti aku rekam kok. Nanti mungkin beberapa minggu kemudian aku taruh videonya di sini ya. Aku upload. Nah itu menurutku kasihan gitu kalau ada yang nggak bisa main. Terus dibikinnya kayak versi gendongan-gendongan gini, sedangkan yang mainnya bagus yang gendong nanti bakal main sendiri atau kalau mau menang mereka akan nyerang yang nggak bisa main terus. Nanti ya tergantung kuat-kuatan mana yang nggak bisa main ini lebih unggulan mana gitu. Soalnya sama-sama diserang. Nah itu menurutku bikin gak jadi cepat maju. Kalau yang memang niatnya yang pemula pingin maju ya, tapi kalau yang pemula itu ya kepingin pemula terus, paling enggak kita itu ngasih bola ke mereka gitu. Jadi kalau di sini ya misalkan Ko Ferry aku kasih bola itu kan selalu balik terus. Tapi kalau aku ngasih ke Ko Rudi mungkin lebih apa ya, nggak terlalu nggak terlalu neken, atau aku ngasih bola-bola yang mungkin lebih gampang. Kalau misalkan ngelop itu misalkan Ko Rudi berada di agak depan gitu, aku nggak ngasih sampai ke belakang ya, kecuali terpaksa. Kalau mau kalah baru ngasih gitu. Cuman maksudku kalau misalkan Ko Rudi ini ada dua orang yang kayak Ko Rudi boloan, itu kan kita ngasihnya itu nggak cuman ke Ko Rudi terus gitu, tapi ngasih ke satunya. Tapi dengan catatan ya, di bagian di timnya aku sama timnya Dylan itu nggak boleh main-main yang apa main yang terlalu serius atau neken-neken banget kan. Kita juga sadar ya mereka nggak seberapa bisa main. Yang penting mereka itu mau datang udah mau berolahraga, itu kita kasih lah apa yang mereka mau. Maksudnya kan datang untuk berolahraga ya kita kasih lah bola-bola biar mereka bisa berolahraga dengan lega gitu sampai berkeringat. Atau kalau kita ngelihat lawan udah kayak apa ya, udah termehek-mehek atau sudah kayak capek banget terus males main, nah itu kita jangan maksa. Kalau main di grup ya, soalnya kita itu juga bukan atlet, jadi yang sama-sama enak lah. Ya aku tahu kalian mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa menang itu adalah segala-galanya. Tapi
Kalau misalkan lawannya nggak bagus mainnya, terus menurutku ya nggak perlu dimenangin lah. Mungkin meskipun menang paling nggak mainnya itu santai. Kalau di sini gamenya misalkan 30, ya cobalah misalkan kita 30, yang lawannya itu mungkin 25 atau mungkin 28. Jangan karena mereka nggak bisa terus kita serang-serangnya biar cepet mari terus kita ganti lawan yang lebih bagus gitu. Jangan kayak gitu, maksudnya jadi nggak enak gitu. Nanti yang pelajaran kalau di setting kayak gitu lagi nggak mau. Nah, sebenarnya bagi kita itu ya juga belajar ya. Soalnya kadang-kadang oh bola kayak gini itu biasanya aku smash atau aku taruh di sini, taruh di situ. Tapi karena kita itu fokusnya untuk ngasih bola-bola santai, nanti uh, bakal ini kita melatih untuk menahan menahan nafsu, melatih untuk nggak nyemes, jadi melatih kesabaran. Itu mungkin yang bisa didapat dari settingan yang nggak umum ya. Kalau biar gak bosen aja sih menurutku, kalau kita biasanya setiap minggu kok ketemunya ini aku kok mesti gendong orang ini terus setiap minggu, itu nggak enak juga, sungkan sih. Sama kalau aku disuruh ngatur-ngatur ya, misalkan aku lihat ada yang bagus terus setiap minggu aku pasangin sama yang nggak bagus lainnya, itu setiap minggu aku suruh gitu, aku sungkan sih. Soalnya yang bagus mainnya pasti kepingin main juga sama yang lainnya yang bagus. Sedangkan kalau kita main di satu hari itu biasanya kan cuman 3 kali lah maksimal ya, 3 atau 4 kali gitu mainnya. Sedangkan 2 disuruh gendong, terus yang satu baru main yang bagus-bagus tok. Nah itu menurutku nggak fair sih. Orang datang sebenarnya kepinginnya 3, kalau levelnya tinggi sebenarnya ya pingin 3 kali main dengan level yang sepadan. Tapi karena ada beberapa member yang memang nggak bisa main, jadi kita ngalahin lah, paling nggak 1 kali itu gendong, yang 2 itu main dengan yang bagus-bagus. Cuman kalau sampai 2 kali kita gendong terus 1 kali main sama yang bagus. Nah, setiap minggu diulang kayak gitu. Kalau sebulan kayak gitu mungkin sampai giliran 1 kali itu gak apa-apa sih. Tapi kalau setiap minggu kayak gitu 4-5 kali setiap datang ngoncoi orang ini terus, jadi kayak gak enak gitu. Kadang-kadang kalau kita bisa main terus lawan kita juga bisa main bagus ya, levelnya yang sama, kita kalah itu tapi ada perasaan puas gitu. Kemarin tuh ada om-om yang ngajak anaknya main, terus sengaja dia yang milih kayak, oh yang ini kayak bagus ini mainnya, terus bilang sama aku, coba kamu sama itu yang temenmu yang itu kamu boloan, aku sama anakku. Ya memang yang om-om ini omnya cedera lagi jadi enggak, kita kalau mau main serius banget juga pasti mereka kalah gitu. Dan anaknya kan masih SMP. Terus di awal-awal temenku nanya ke aku, ini mau main serius atau main nyantai? Aku bilang main serius aja, soalnya omnya itu dengan sengaja kepingin lawan yang paling bagus di grup itu. Ya menurut omnya ya, pokoknya dia kepingin lawan itu sama itu. Mungkin buat anaknya biar lebih berkembang ya. Ini salah satu contoh yang bagus sih. Jadi kita itu ngadu nasib. Jadi kayak anaknya itu diajak, ya ditemenin sama papanya, diajak untuk punya daya juang. Itu bagus. Jadi nggak ngelihat lawan itu cuman yang lebih rendah atau setara dari dia, tapi diajak untuk mau main sama lawan yang
levelnya lebih tinggi dari dia, jadi bisa belajar. Itu buat ngelatih mental sama melatih daya juang juga. Ya kadang kalau aku apa gendong-gendong itu aku merasa nggak seberapa perlu untuk dimenangin, jadi cuman apa ya, guyu-guyu, kalau kalah ya udah, kalau error ya udah gitu. Jadi kalau aku mainnya gendong-gendong itu, misalkan yang meskipun aku nggak gendong ya, aku sebagai pihak lawan itu eh, merasa permainan ini nggak perlu dimenangin, ya nggak usah dikalah-kalahin juga, pokoknya permainan yang having fun. Jadi biar sama-sama itu olahraganya dapet, dan kita memang latihannya kayak ya coba-coba ke yang ini, yang gampang-gampang, atau coba kasih kayak trick shot, latihan-latihan yang kayak ketipisan, terus latihan formasi kalau lawannya kalau teman kita ngawur itu kita buangnya kemana-kemana. Jadi latihan itu juga nggak nggak usah, maksudnya latihan di luar yang kita biasa main, kebiasaan kita mainnya kayak gini, terus karena uh, settingannya kayak gini, settingan gendongan juga, jadi coba kita explore lebih banyak. Jadi manfaatin momen ini, selain bukan buat menghajar lawan, tapi buat mengajar diri kita sendiri. Oke guys, jadi begitu aja sih menurut pendapatku ya. Di sini aku lihat Ko Rudi sama Ko Ferry lebih banyak ngasih ke Dylan ya. Tapi Dylan memang sering senang jaga di belakang, sedangkan aku kan memang pemain depan, dan kebanyakan bola dari mereka mungkin walaupun gak disengaja, tapi kebanyakan dikasih ke lap gitu. Ya mungkin bagus juga buat Dylan belajar ya, belajar naruh-naruh bola kemana-mana yang paling bagus dan yang biar nggak nanggung gitu. Dan aku rasa Dylan memang perlu untuk latihan, kayak nempatin tuh nggak nanggung, terus nempatinnya juga nggak ke tengah-tengah terus. Coba Dylan lebih explore lagi untuk naruh di bagian-bagian yang buat lawan tuh sulit tapi nggak ngemes. Jadi mainnya naruh-naruh aja tapi sulit buat mereka, kayak lawan di smash terus kan udah kayak mundur kan defense-nya, terus kita coba kasih net biar mereka lari, gak usah di smash 2 kali langsung mati, tapi kasih ke ruang-ruang kosong. Oke guys, jadi gitu aja sih pandanganku mengenai hal itu. Semoga bisa jadi masukan juga untuk kalian yang punya grup isinya itu levelnya nggak rata. Tapi kalau grupnya bagus-bagus semua, ya mungkin bebas sih mau ngatur-ngatur pemainnya, siapa yang main lawan siapa ya. Ya aku sih nggak ini ya, tidak menyarankan untuk judi bermain badminton terus judi dibuat kayak totoan. Kalau ini lawan ini terus musuh ini sama ini gitu, menurutku gak bagus. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa, bye bye.